Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Nahdiah, mahasiswa STKIPNU Indramayu, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penilaian, tes dan non-tes. Teknik penilaian. Apa sih penilaian itu? Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Pengertian tes. Menurut Anne Anatsi, dalam karya tulisnya yang berjudul Psychology Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif, sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis pada umumnya tidak bisa digunakan secara efektif untuk mengevaluasi keterampilan psikomotorik siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan termasuk keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam tes tertulis mempunyai dua bentuk. Yang pertama ada tes subjektif. Pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Yang kedua ada tes objektif. Bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Secara umum ada tiga bentuk tes objektif, yaitu yang pertama tipe benar-salah atau true-false test. Yang kedua tipe menjodohkan atau matching. Yang ketiga tipe pilihan ganda atau multiple choice. Jenis tes yang kedua ada tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri, sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Jenis tes yang ketiga yaitu tes perbuatan atau tes praktik atau performance test. Adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Kegunaan tes. Yang pertama ada tes seleksi. Bermanfaat untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik, yang mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk meramalkan kemampuan peserta didik. Sehingga untuk kedepannya dia bisa dibimbing atau diarahkan ke jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Tes formatif bertujuan untuk pembinaan dan perbaikan proses belajar mengajar. Kegunaan tes yang ketiga yaitu tes sumatif, bertujuan untuk mengukur keberhasilan peserta didik secara menyeluruh, mengujikan materi secara menyeluruh juga selama 1 semester. Tes diagnostik adalah untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahpahaman konsep. Kegunaan tes yang kelima yaitu tes penempatan.
tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Kelebihan metode tes. Yang pertama yaitu mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Kekurangan metode tes. Yang pertama yaitu penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Pengertian non-tes. Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Jenis-jenis non-tes. Yang pertama ada observasi, yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional. Observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Jenis non-tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Jenis non-tes yang ketiga yaitu angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Jenis non-tes yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Jenis non-tes yang keempat yaitu daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Kegunaan non-tes. Yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi afektif dan psikomotorik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik di bidang afektif dan psikomotorik. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa. Yang keempat, mendapatkan informasi mengenai keadaan objek penelitian. Kelebihan metode non-tes. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian etentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Kekurangan metode non-tes. Penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dari proses belajar. Etika dalam tes. Yang pertama yaitu keberhasilan tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila yang pertama ada izin dari yang bersangkutan. Yang kedua, ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Etika dalam tes yang kedua yaitu keamanan tes. Keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional.
Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan.